ketika seorang gadis pergi dari rumahnya sebelum seorang pun yang terjaga. Rumah nampak seperti masih bermimpi. Ketika operator membuka pintu, ia terkejut. Koper dan pakaian anak perempuannya itu sudah lenyap. Pak Aman masih berusaha menduga bahwa anaknya sudah pergi ke pancuran mencuci semua pakaiannya. Ia pun cepat-cepat ke pancuran menyusul. Tetapi di pancuran tak seorang pun yang melihat Mimi sejak sore. Si Aki, pacarnya Mimi yang sedang gosip di situ pun justru kaget. Dengan cemas, Pak Aman kembali ke rumah. Di depan rumah ia tertegun. Didengarnya suara tangis istrinya. Ininya baru yakin bahwa Mimi memang sudah lari sesuai dengan ancamannya kemarin. Padahal aku hanya melarangnya jangan pacaran dulu. Sebab kamu belum bekerja. Hanya itu kataku, kata Pak Aman. Tapi Mimi langsung marah. Aku disebutnya kolot, kurang luas wawasan, dan tidak mengerti arti pergaulan. Aku jadi marah juga. Meski aku buta huruf, tapi kan aku bapaknya. Akhirnya aku tertampar satu kali, menamparnya satu kali, supaya itu jangan menjadi kebiasaan. Jadi betul, Bapak sudah menamparnya. Sebetulnya bukan menampar. Masa sih seorang bapak tega menampar anak perempuan semata wayangnya? Aku hanya menjewer pipinya, tapi mungkin agak keras sehingga ia merasa sakit. Jadi begitu, betul dijewer, Pak. Ya betul, tapi bukan menampar. Aku hanya menjewernya. Menjewer anak perempuan yang sudah sebesar Mimi di muka umum. Bahkan kata adik-adiknya, Bapak sudah melakukan itu di depan si Aki pacarnya. Betul. Ya terang saja anak jadi merasa kecil dan sakit hati. Masa anak sudah dewasa, yang sudah pantas menikah, malah dilarang pacaran? Teman-temannya Mimi kan semua sudah punya anak, hanya Mimi yang belum kawin. Karena kita memaksa dia sekolah. Sudah selesai sekolah, kita paksa lagi dia supaya bekerja. Sekarang Bapak jewer lagi di depan si Aki, terang saja dia kabur. Siapa bilang aku sudah menjewer dia di depan si Aki? Bapak sendiri tadi yang bilang. Sebetulnya bukan menjewer. Aku hanya ingin memberikan peringatan keras. Aku mengangkat tangan seperti mau menjewer, tapi belum sampai kena. Dia sudah mengadu. Aku kan jadi terkejut sendiri. Sebenarnya tidak apa-apa. Aki mengerti. Aku tidak melarang mereka saling suka kok. Aku hanya melarang mereka berpacaran. Si Mini saja yang sudah salah tafsir. Bapak ini memang tidak mau kalah. Padahal sudah jelas salah. Sekarang anak satu-satunya perempuan sudah pergi. Mau diapakan lagi sekarang, Pak? Kalaupun tidak aku tampar, dia juga akan pergi ke kota. Sebab memang tujuannya mau minggat. Dia hanya mencari gara-gara, mencari alasan supaya bisa pergi. Bohong. Kalau tidak percaya, coba tanya kepada Aki, pacarnya itu. Coba tanya, kalau betul, ya pasti sekarang dia sudah pergi bersama Aki. Nyatanya, si Aki pun bingung kemana si Mimi. Bohong, dasar keras kepala, sudah menampar anak, sendiri masih tidak mengaku.
Menampar itu tidak berarti keras kepala. Kamu yang keras kepala. Aku kan mendidik, kamu yang keras kepala. Jadi sini nih ikut-ikutan keras kepala tuh. Aku tidak mau menjadi gadis kampung seumur hidup. Aku mau pergi untuk mengubah nasib. Jangan mencoba mencariku. Anggap saja si Mimi sudah mati. Lebih baik aku mati daripada hidup dikekang bagai burung dalam sangkar. Semoga dengan kepergian aku ini, Bapak dan Ibu insaf pada kesalahan-kesalahan mereka. Dunia sudah tidak seluas daun kelor lagi sekarang. Bapak dan Ibu tidak mengerti artinya freedom. Emansipasi pun tidak mengerti. Pergaulan Cooper memang lebih baik ditinggalkan. Itu isi pesannya, kata sang anak. Pak Aman dan istrinya baru sadar dan berhenti bertengkar. Sekarang sudah jelas, Mimi hanya ingin mencari gara-gara untuk lari. Apalagi kemudian dari Pak Badu. Tukang warung di pinggir desa membawa berita tambahan. Kata Pak Badu. Belum lama, ada seorang pemuda dari kota datang mengendarai kijang. Nampaknya gagah dan royal. Ia mengaku mencari gadis-gadis yang cantik jelita dan untuk dipekerjakan ke luar negeri. Terutama yang sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris. Jadi, Mimi sudah berapa kali bertemu dengan pemuda itu? Betul, tapi bukan hanya si Mimi. Siapa saja? Sekitar 5-6 gadis di kampung kita juga ikut bersama Mimi untuk bertemu pria itu. Oh begitu, jadi anak ibu mau diapakan? Diculik, dicarikan kerja, ditipu, dikawinkan, atau dijual? Tenang Bu, tenang. Diapakan Pak Badu? Wallahualam Bu, hanya yang di atas yang tahu. Jangan bohong sama saya ibunya Pak Badu. Ibu yang mengandungnya 9 bulan. Sabar Bu, sabar. Bukan itu saja, ada tambahannya. Apa Pak Badu? Ternyata bukan hanya 3 gadis, tapi 10 gadis di desa kita. Dan ditambah Mimi, jadi ada 11 gadis di desa kita yang diangkut oleh pemuda itu dengan kijang itu. Beberapa orang tua mengumumkan bahwa perawan-perawan mereka juga lari dengan tiba-tiba di pagi hari ini. Masa sih? Tapi ada juga yang mengaku terus terang bahwa mereka sendiri menganjurkan anak perawannya pergi. Sebab janji lelaki yang naik kijang itu menarik sekali. Janji apa? Kemarahan Bapak Aman dan Ibu Mimi menjadi berubah menjadi sangat cemas. Kemudian didesaknya ia cepat-cepat ke kantor polisi, ke pihak berwajib. Tetapi di kantor Aman ditahan karena dianggap sudah memfitnah usaha yang sedang marak-maraknya menyalurkan tenaga karena wanita di Indonesia ke luar negeri untuk mengumpulkan devisa buat negara.